Ya, kembali bersama kami di Pro Kontra. Langsung saja Mbak Almas tadi mau menanggapi dari Pak. Sebenarnya ini adalah perdebatan yang pernah terjadi saat ICW meminta laporan keuangan partai sampai pada proses di Komisi Informasi, sengketa di Komisi Informasi. Sebenarnya prinsipnya adalah siapapun penyumbang partai, apapun sumbernya keuangan partai, baik itu iuran anggota, kemudian donasi dari pihak ketiga, ataupun sumbangan dari negara, bantuan keuangan dari negara, itu harus dicatat dan dilaporkan. Hanya saja kemudian yang mengaudit adalah badan yang berbeda. Kalau yang bersumber dari keuangan negara, yang 13 miliar itu diaudit oleh BPK. Tetapi kalau yang bersumber dari iuran anggota ataupun dari donasi pihak ketiga, baik itu individu ataupun perusahaan dan badan usaha, itu diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh partai politik. Tetapi siapapun yang mengaudit, laporan itu wajib dibuka kepada publik. Karena badan partai politik adalah badan publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan di undang-undang itu disebutkan secara jelas partai politik adalah badan yang terikat dengan undang-undang itu. Artinya partai politik seharusnya membuka laporan keuangannya kepada publik, baik itu yang bersumber dari keuangan negara maupun yang bersumber dari iuran anggota dan donasi dari pihak ketiga. Berbicara soal iuran anggota misalnya, tidak hanya PDIP sebenarnya, tapi hampir semua partai politik itu memberlakukan potongan gaji atau menarik sumbangan dari anggotanya. Tetapi anggota ini bukan anggota secara keseluruhan, hanya anggota-anggota yang duduk pada jabatan publik, baik itu kemudian baik itu di DPR, di DPRD maupun misalnya di kepala daerah. Di DPR dan di DPRD misalnya dari kajian ICW kami menemukan bahwa mayoritas partai politik itu memotong 30-60% dari gaji anggotanya harus disetor kepada partai politik. Itu di luar sumbangan yang harus diberikan oleh anggota apabila partai politik mengadakan acara-acara lain, misalnya ulang tahun partai atau munas dan sebagainya. Mungkin bapak-bapak di sini bisa bercerita soal itu. Nah, ini kemudian yang mendorong salah satu hal yang mendorong praktek korupsi itu tadi mungkin. Salah satu tuntutan dari partai politik bahwa kader harus mendanai karena partai politik krisis pendanaan. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan menaikkan anggaran negara untuk partai politik tanpa disertai dengan pembenahan di sektor lainnya. Dan pembenahan di soal transparansi hingga sanksi yang tadi saya jelaskan di awal, ini tidak cukup hanya dengan merevisi PP. Yang harus direvisi adalah Undang-Undang Partai Politik. Kalau kemudian kita hanya berbicara soal revisi PP dan kita hanya fokus pada kenaikan anggaran partai politik ini tadi, hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti partai tidak transparan, laporannya mungkin tidak secara benar dicatat, baik itu penerimaan ataupun pengeluaran, ini tidak akan terjawab dan tidak akan berubah dari problem yang sekarang. Makanya itu kalau hanya terbatas pada soal anggaran yang dialokasikan oleh negara kepada parpol, ya akan sia-sia saja, tidak akan merubah hal-hal itu tadi, ketertutupan dalam pengelolaan dana, bahkan korupsi akibat pendanaan, tuntutan pendanaan partai politik yang tidak menjamin partai politik akan menjadi lebih baik, begitu maksudnya? Partai politik seharusnya mempunyai komitmen yang besar untuk itu ketika negara memberikan dana yang lebih dibanding saat ini, apalagi kenaikan 10 kali lipat, walaupun tadi disebut angkanya sangat kecil, tetapi tidak cukup hanya dengan komitmen. Harus ada pengaturan melalui undang-undang atau jurus paksa mungkin ya yang dimiliki oleh negara untuk membuat partai politik lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Termasuk misalnya apa konsekuensinya apabila partai politik telah menerima dana yang besar ini tetapi tetap melakukan korupsi atau hal-hal yang lainnya. Dan segala macam. Silakan mungkin Bang Arteria. Iya, pertama saya ingin kembali menyatakan partai politik tidak pernah berpikir dan meminta untuk dana parpol yang bantuan keuangan ini untuk dinaikkan. Itu poin yang paling penting nih. Parpol tidak pernah, kami yang ada di DPR juga tidak pernah. Itu inisiatif pemerintah. Jumlahnya yang tadi parpol dapat 13M, 13,2 M tepatnya, itu bukan parpol, tapi parpol-parpol yang existing yang ada di parlemen. PDI Perjuangan hanya mendapat 2,1, 2,2 M. Gerindra 1,5 M dan sebagainya. Saya ingin tanya sama teman-teman ICW juga, ya. Pengeluarannya ICW sama pengeluaran yang ini hampir sama kalau dihitung. 2 M juga setahun. Padahal kami punya anggota ribuan pengurus. Itu yang didonasi negara, ya? 2 M. Iya, ini ICW juga ada donasi yang lain kan. Nah, ini kita bicara begitu, realnya kan begini ya.
Dengan banyaknya aparatus partai, ya, dengan ribuan partai kita cuma dikasih segitu. Dan kita semua sadar betul kok itu hanya 1% nggak sampai yang tadi 2M. Jadi kalau dikatakan naiknya 10 kali lipat, ini saya minta tolong sekali, tolong dibantu kepada publik, ya, agar publik ini diedukasi dengan baik. Pertanyaannya, apakah 10 kali lipat ini mencukupi? Ya. Kalau tidak mencukupi, jangan dikatakan yang seperti tadi, partai nggak boleh, ini nggak boleh. Memang korupsi nggak boleh, ya. Tapi kita katakan tadi, kita juga harus objektif sekali melakukan sesuatu. 10 kali lipat pun, ya, itu hanya kurang dari 10% pembiayaan partai. Kami sepakat, 1 rupiah pun uang negara wajib hukumnya akuntabel. Dapat kita dipertanggungjawabkan dan transparan. Ini sepakat betul. Apalagi dikatakan, tadi sudah partai agak berat. Kebetulan itu saya yang urus waktu itu. Yang ada di KPI pun saya, ya. Untuk yang urusan APBN, Mbak, kita clear. Nggak usah lah minta ICW. BPK udah periksa langsung, tinggal minta ke BPK. Itu jawaban kami kepada teman-teman kemarin. Clear. Yang bukan dari itu, silakan minta. Tapi pun proporsional. Kenapa begitu? Ini kesepakatan seluruh partai, termasuk juga partainya beliau. Kita sepakat kok teman-teman publik mau minta, tapi minta apa ini? Untuk kepentingan apa dan mau bagaimana? Kita buka ini. Saya mau klarifikasi juga. Kami buka, PDI Perjuangan sangat transparan untuk urusan yang seperti ini. Berarti nanti saya minta ya Pak? Iya, silahkan, kita bisa buka kok. Nah kemudian ya tolong kenaikan ini bukan jaminan bahwa naik 10% selesai permasalahan. 10% hanya 30M lah, atau 124 ya. Ya 124M didistribute kepada 10 existing party yang ada di parlemen. Ya mungkin PDI Perjuangan dapatnya 22M. Untuk urusan administrasi saja, telepon, kemudian fax dan sebagainya, belum tiket pesawat. Sebulan udah berapa? Ini kita bicara artinya nggak cukup juga kan? Anggaran dari negara bukan untuk hal-hal yang operasional, tapi lebih pada kaderisasi. Enggak, ada dua. Fungsinya pertama untuk pendidikan politik, yang kemudian administrasi kepartaian. Kita nggak usah ribut, saya kasih contoh. 1000 naik. Kota Depok, itu udah 1077 per kepala. Ya. Kota Depok. Ini APBN kita naik gitu. Yang kepentingan yang lebih besar pun juga sangat banyak di sini. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi. Di beberapa tempat, bahkan Pak Mendagri udah ngomong, saya mau ngasih 1T setahun yang lalu. Ini kan nggak nyampe 1T, cuma 1/10 daripada 1T. Artinya planning pemerintah tuh jauh lebih ke depan. Ya, sudah 1T. Tapi kita tidak mau bicarakan dan membahas kembali. Nah, yang berikutnya, saya juga sepakat sama teman-teman ICW, Mbak. Kami percaya betul lah, koruptor diberantas, penyimpangan juga diberantas. Kenaikan ini kita harapkan satu paket. Satu paket dengan apa? Dengan perbaikan sistem. Kalau dikatakan PP-nya dirubah, PP tetap harus dirubah. Ya, undang-undangnya dirubah, monggo. Ya, tapi saya katakan dengan angka yang segini, undang-undang dirubah sekalipun nggak ngerubah, Mbak. Ya. Kenapa? Ya karena uangnya masih kecil sekali. Kebutuhan kita banyak, ya. Harusnya kita berpikir lebih global lagi dan lebih bijaksana lagi. Partai ini masih banyak orang politik nih, orang baik-baik. Saya hadir ke partai politik, Mbak, jujur ini. Kita untuk perbaiki negara kok. Nggak ada yang macam-macam. Beliau juga begitu. Nah, kita juga harapkan ya kalau mau dilakukan ini sekaligus satu paket, ya itu bagus sekali. Penerapan pertanggungjawaban, kita juga partai kegiatan prioritasnya harus transparan dan akuntabel. Yang utamanya lagi, ya pemberian itu juga berbasis kinerja. Ini kan bisa kita terapkan di kementerian dan lembaga yang selama ini sudah berjalan. Itu hal yang sangat mudah deh. Baik, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro Kontra.